Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpiana Effendi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, semester 1. Di video ini saya akan membahas tentang ukuran dan urutan ilmu dalam Islam menurut Ta'lim Muta'alim. Ukuran dan urutan ilmu dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, ukuran ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam diukur berdasarkan manfaatnya bagi kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, urutan ilmu dalam Islam terbagi lagi menjadi 5. Pertama, ilmu tauhid. Kedua, ilmu fikih. Ketiga, ilmu tafsir dan hadis. Keempat, ilmu akhlak atau tasawuf. Kelima, ilmu dunia. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa Allah lah yang Maha Kuasa dalam segala hal, baik dalam penciptaannya, kepribadian, maupun sifat-sifat dari makhluknya. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam. Yang mencangkup dari aturan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mulai dari ibadah, pernikahan, serta hukum pidana dalam Islam. Ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada umat Islam bahwa bagaimana cara menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam. Tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari penafsiran atau penjelasan terhadap Al-Quran. Tujuannya adalah untuk memahami ayat-ayat dari Al-Quran sendiri. Ilmu akhlak dan tasawuf adalah ilmu yang berfokus kepada pembentukan atau perbaikan pribadi. Akhlak adalah moral. Tujuan dari keduanya sendiri adalah untuk mencapai kebersihan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dunia. Apa itu ilmu dunia? Ilmu dunia adalah ilmu yang merujuk kepada pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal duniawi seperti pengetahuan alam, teknologi, kedokteran, dan masih banyak lagi. Ilmu dunia ini bertujuan untuk membantu manusia dalam kehidupannya selama di dunia, tetapi tidak lupa kepada tanggung jawabnya. Ia tetap menuju kepada akhirat.
Yang kedua tadi ilmu tentang fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu artinya ilmu wajib kolektif. Seperti apa? Ilmu ini mencangkup pengetahuan yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk keberlangsungan hidup bersama. Contohnya seperti kedokteran, perdagangan, dan juga teknik. Hukum ini mempelajari wajib jika tidak ada yang menguasainya di masyarakat, begitu. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, tentang pengetahuan. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ilmu tentang fardu kifayah atau ilmu fardu kifayah yang artinya wajib kolektif. Ilmu ini membahas atau ilmu ini menjelaskan tentang pengetahuan yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk keberlangsungan hidup bersama. Contohnya seperti kedokteran dan perdagangan serta teknik. Hukum untuk mempelajari ilmu ini adalah wajib jika tidak ada yang menguasainya di masyarakat. Contohnya ilmu kedokteran. Apa dalilnya? Nabi bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia yang menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, contoh kedua, ilmu matematika dan ekonomi untuk mendukung perhitungan zakat, warisan, dan perdagangan. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengatakan contoh yang kedua, ilmu matematika dan ekonomi untuk mendukung perhitungan zakat, warisan, dan perdagangan. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat contoh yang kedua, yaitu ilmu matematika dan ekonomi untuk mendukung perhitungan zakat, warisan, dan perdagangan. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat para sahabat yang ahli dalam menghitung warisan seperti Zaid bin Sabit dan menganjurkan belajar bidang yang bermanfaat, begitu. Nah, apa pembahasan ketiga? Pembahasan ketiga itu tentang ilmu Al-Quran dan hadis, yaitu mempelajari, memahami, dan tentang ilmu Al-Quran. Kita masuk ke pembahasan ketiga tentang ilmu Al-Quran dan hadis, yaitu mempelajari, memahami, serta mengamalkan Al-Quran dan hadis adalah inti dari semua ilmu. Ini adalah fondasi yang akan meluruskan niat belajar. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya ketika kita memahami sesuatu itu tidak cukup hanya dengan memahami saja, tetapi yang kita harus lakukan juga adalah mengamalkannya, begitu. Nah, kita masuk lagi ke pembahasan keempat yang di sini tentang ilmu dunia lainnya. Apa itu? Ilmu ini termasuk sains, teknologi, atau keterampilan. Nah, kita masuk ke pembahasan keempat tentang ilmu dunia lainnya. Ilmu ini termasuk dari sains atau teknologi yang digunakan untuk mempermudah kehidupan. Selama tidak melanggar syariat, ilmu ini sangat dianjurkan jika diniatkan untuk mendukung kebaikan. Nah, apa dalilnya? Dalam Al-Quran menyebutkan pentingnya memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam. Nah, kita garis bawahi di alam ya. Nah, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan, begitu. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 18. Nah,
ayat ini mendorong manusia untuk lebih meneliti dan belajar tentang alam semesta. Jadi ketika kita ingin mencari ilmu, prioritaskan berdasarkan manfaatnya. Manfaatnya itu seperti akhirat dulu, baru dunia. Nah, urutan kita belajar ilmu tadi sudah saya bacakan. Urutan kita mencari ilmu itu dimulai dari fardu ain, lalu menyusul ke fardu kifayah, lalu menyusullah dengan ilmu-ilmu lainnya, begitu. Nah, di dalam fardu ain, fardu kifayah itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang artinya fardu ain tadi sudah ada tauhid, fikih dasar, dan juga adab dan akhlak gitu. Nah, di fardu kifayah itu seperti apa? Sudah ada lagi fardu kifayah ini seperti ini dan ini gitu. Nah, begitupun ilmu-ilmu selanjutnya. Jadi semua itu harus dipelajari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada niat kita. Innama a'malu binniyat. Ketika seseorang sudah berniat, maka itu sudah menjadi catatan tersendiri untuk mereka gitu. Ketika kamu sudah berniat baik, maka Allah akan membantu. Ketika kamu berniat cari ilmu itu karena Allah, insya Allah Allah akan permudah jalanmu ketika kau ditempuh atau kau menjalani suatu masalah di dalam pencarian tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala. Baik, sampai di sini saja dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai di sini saja dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Salviana Effendi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.